Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim amma ba'du. Ibu Bapak yang kami hormati, bahagia rasanya hari ini kita bisa lanjutkan lagi kajian kita, dan pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang ke-9. Pelajaran baru, pelajaran 9, ad-dars tasi'. Itu yang akan kita kaji pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke pelajaran yang 9, mari coba kita lihat apa saja pola kalimat bahasa Arab yang pernah kita kaji pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dan untuk kepentingan itu, mari kita lihat ke daftar isi terlebih dahulu. Mari kita lihat ke daftar isi dari pelajaran kita. Untuk kemudian kita melihat ya, untuk kemudian kita melihat apa saja yang pernah kita pelajari, ya, apa saja yang pernah kita pelajari sebelumnya. Coba kita lihat ya, daftar isi. Dan untuk keberkahan dan kelancaran kita, Ibu Bapak sekalian, marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mari coba kita perhatikan kalimat-kalimat yang menjadi judul pelajaran kita dari apa yang bisa kita lihat di daftar isi. Ya, kita lihat di daftar isi. Pelajaran kita yang pertama, apa judulnya? Hadza waladun, hadhihi bintun. Baik, itu adalah pola pertama dari mubtada khobar yang kita pelajari, dan pada pelajaran tersebut hal terpenting yang perlu diingat adalah apa yang kita sebut dengan mubtada mudzakkar, khobarnya mudzakkar, mubtadanya muannas, kemudian khobarnya juga muannas. Ya. Kemudian berikutnya, Hadza waladun jamilun. Ya, baik. Pada pelajaran tersebut kita sudah mempelajari bahwa kata yang berposisi atau berfungsi sebagai khobar bisa juga ditambahkan dengan keterangan berupa sifat yang kita sebut dengan na'at. Ya, yang kita sebut dengan na'at. Perhatikan bahwa waladun mudzakkar, jamilun juga mudzakkar. Man'ut demikian, na'atnya juga mengikuti. Sehingga seumpama di sini ada bintun, maka akan berubah menjadi bintun jamilatun. Oke, berikutnya yang ketiga. Waladun jamilun. Ya, al-waladu jamilun. Ingat pada pelajaran ini setelah kita memahami bahwa mubtada khobar itu ada kesesuaian antara mubtada dan khobar dari segi mudzakkar dan muannas. Pada pelajaran ini yang ketiga kita menemukan pemahaman baru bahwa untuk khobar bisa juga berupa sifat. Ya, untuk khobar berupa sifat. Kemudian untuk mubtada'nya bisa berupa kata yang diawali dengan alif lam. Sehingga menjadi al-waladu, sebelumnya waladun menjadi al-waladu. Kemudian sebelumnya jamilun sebagai na'at untuk kata waladun. Di sini jamilunnya berposisi sebagai khobar dari al-waladu. Lanjutkan berikutnya yang keempat. Hadzal waladu jamilun. Ya, baik. Ya, pelajaran yang keempat ini adalah gabungan dari pelajaran pertama, kedua, dan pelajaran yang ketiga. Di pelajaran yang ketiga kita memahami bahwa mubtada itu bisa berupa kata yang ditambahkan dengan alif lam. Kemudian pelajaran pertama dan kedua kita menemukan bahwa mubtada itu bisa dari kata tunjuk. Ya, bisa dari kata tunjuk dari isim isyarah. Di sini pada pelajaran yang keempat ini itu bisa digabungkan bahwa mubtada isim isyarah itu bisa ditambahkan dengan kata yang diawali dengan alif lam.
Sehingga kata hadzal waladu itu sebagai mubtada, jamilun sebagai khobar. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran yang kelima. Apa judulnya? Al waladu fil baiti. Ya, Al-waladu fil baiti. pada pelajaran ini kita diperkenalkan dengan satu lagi pola dalam bahasa Arab, bahwa mubtada bisa seperti sebelumnya, yaitu kata yang diawali dengan alif lam. Kemudian di sini untuk khobarnya bisa berupa dua kata. Kata yang pertama yang kita kenali sebagai harfu jar, ya, kalau banyak menjadi huruful jar. Lalu kata al-baiti sebagai majrur. Gabungan dari jar, majrur itu di dalam kalimat Khobar. seperti ini sebagai khobar. Oke, itu dia yang kelima. Kemudian yang keenam. Al waladu amamal baiti. Ya, al-waladu amamal baiti. Dia punya kemiripan dengan pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam punya kemiripan dengan pelajaran yang kelima. Bahwa khobarnya itu tidak berwujud satu kata. Tapi khobarnya berupa gabungan dari kata. Bedanya di kelima itu jar dengan majrurnya, sedangkan yang keenam itu zorob. Ya, diawali dengan zorob, kemudian al-baiti itu zorob dengan mazrub menjadi khobar. Itu dia pelajaran yang keenam. Lalu lanjut ke pelajaran ketujuh. Al waladul jamilu hadirun. Ya, baik. Al waladul jamilu hadirun. Pada pelajaran yang ketujuh ini, pelajaran ketujuh ini adalah sebagai lawan dari pelajaran yang kedua. Lawan dalam pengertian apa? Bukan dalam arti musuh-musuhan, tapi dalam pengertian strukturnya. Kalau pada pelajaran kedua, Ibu Bapak sekalian, kalau pada pelajaran kedua kita menemukan bahwa khobarnya yaitu waladun ditambah dengan naat yaitu jamilun. Oke. Sedangkan di pelajaran ketujuh yang ditambahkan dengan naat itu bukanlah khobarnya seperti pada pelajaran yang kedua. Melainkan di sini yang ditambahkan dengan naat adalah bagian kalimat yang sebagai mubtada. Ya, bagian dari kalimat yang sebagai mubtada. Al-waladu al-jamilu. Al-jamilu adalah naat dari al-waladu. Sedangkan hadirun sebagai khobar. Jadi seperti bahwa ya pola kedua dengan pola ketujuh itu bertentangan. Dalam hal di pola kedua yang mendapatkan naat itu adalah khobar, sedangkan di pola ketujuh yang mendapatkan naat itu adalah mubtada. Sebagai dampaknya adalah karena pelajaran kedua itu khobarnya yang mendapatkan naat, khobar itu pada dasarnya tidak pakai alif lam, sehingga naatnya juga tidak pakai alif lam. Sedangkan pada pelajaran ketujuh, pelajaran yang kedua, sedangkan pada pelajaran ketujuh karena naat itu untuk mubtada, sementara mubtada menggunakan alif lam, maka naatnya juga menggunakan alif lam. Jadi kata jamil di pelajaran kedua dengan kata al-jamil pada pelajaran ketujuh sama-sama sebagai naat. Bedanya adalah jamilun naat untuk waladun, sedangkan al-jamilu naat untuk al-waladu. Jamilun naat untuk khobar, sedangkan al-jamilu naat untuk mubtada. Itu dia yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang ketujuh. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, pada pelajaran yang ke-8 ini merupakan pengembangan dari pelajaran yang kelima dan pelajaran ke-6. Ya, pelajaran kelima dan pelajaran ke-6. Di pelajaran kelima apa yang kita pelajari? Khobar Al-waladu Khobar fil baiti. zorob mazrub. Fil baiti. pelajaran kelima. Khobar terdiri dari Khobar dengan jar majrur. Jar jar majrur. terdiri dari jar dan majrur.
Sedangkan pada pelajaran yang ke-6, khobarnya terdiri dari Dorob mazrub. ya, baik. Untuk dua pola tersebut, yang khobarnya ada jar dan ada zorob, di pelajaran ke-8 kita diajarkan bahwa, ya, di pelajaran ke-8 kita ajarkan bahwa khobar seperti itu bisa dikedepankan. Khobar seperti itu bisa dikedepankan dengan maksud-maksud tertentu. Sehingga gitu, fil baiti bisa kemudian yang awalnya di pelajaran ke-5 dia sebagai khobar ada di akhir kalimat, di pelajaran ke-8 dia bisa tetap sebagai khobar tetapi diposisikan di awal. Begitu juga dengan amamal baiti, tetap sebagai khobar tetapi diposisikan sebagai diposisikan di awal. Al-waladu di pelajaran ke-5 maupun pelajaran ke-6 juga tetap sebagai mubtada sebagaimana di pelajaran ke-8. Bedanya kalau di pelajaran ke-5 dan pelajaran ke-6 dia ada di awal, ya, ada di awal, maka ini dia ada di akhir. Sehingga kalau kita ingat-ingat kembali pelajaran kita sebelumnya, berdasarkan itu akhirnya kita punya pola kalimat baru yang diistilahkan dengan khobar Muqaddam. muqaddam dan mubtada Muakhar. akhar. Baik, itu dia. Nah, sekarang pelajaran kita yang ke-9, pelajaran yang ke-9 ini bisa dianggap sebagai variasi, ya, dianggap sebagai variasi dari pelajaran kita yang kedua. Ya. Dalam arti apa? Dalam arti apa bahwa di pelajaran yang kedua, ya, pelajaran yang kedua itu di pelajaran yang di pelajaran yang ke-7, maaf. Di pelajaran yang ke-7, ya, lebih dekatnya ke sana daripada yang kedua, dua agak jauh. Kita ke yang lebih dekat. Di pelajaran yang ke-7 itu apa yang kita pelajari tadi? Pelajaran yang ke-7, mubtada'nya Awal. Mubtada'nya bagaimana? Pelajaran ke-7? Mubtadanya diawali alif lam. Oke, itu biasa. Di pelajaran ke-7 apa yang baru? Yang baru, yang istimewa, yang khusus di pelajaran ke-7. Mubtada'nya. Mubtada'nya apa? Di pelajaran ke-7? Man'ut. Mubtada'nya apa di pelajaran ke-7 yang tadi kita jelaskan? Muakhar. Bukan. Pelajaran ke-7. Pelajaran ke-7. Struktur naat itu loh, al-jamilun naat. Tadanya mendapatkan naat. Pelajaran yang ke-7 yang kita sebut sebagai lawan dari pelajaran kedua. Apa tadi ilmunya? Struktur laba. Pelajaran yang ke-7. Pelajaran yang ke-7. Naat. Man'ut naat. Mubtadanya jadi man'ut. Ya. Jamilnya jadi naat. Ya, Naat dari walad. Jadi ilmunya di pelajaran ke-7 adalah, nih kalau tadi yang kita jelaskan, mubtada bisa ditambahkan dengan naat. Mubtada bisa ditambahkan dengan naat. Ya, baik. Nah, sementara di pelajaran yang kedua tadi kan ilmunya khobar bisa ditambahkan dengan naat. Naat. Nah, baik. Di pelajaran yang ke-9 ini, gitu ya, pelajaran ke-9 ini gabungan dari pelajaran ke-7 dengan pelajaran ke-8. Dari pelajaran ke-7 yang diambil apa? Yang diambil bahwa mubtada bisa ditambahkan naat. Kemudian dari pelajaran ke-8 apa yang diambil oleh pelajaran 9 ini? Dari pelajaran ke-8 bisa diambil bahwa mubtada bisa diakhirkan. Mubtada bisa diletakkan di akhir. Ya. Kalau pelajaran ke-7 tadi apa? Mubtada
Mubtada Bisa. bisa ditambah dengan Bisa naat. ditambahkan dengan naat. Naat. Ya, Mubtada. baik. Pelajaran Naat ditambah ke-7, naat. mubtada bisa Mubtada ditambahkan dengan naat. Bisa diakhirkan. Pelajaran ke-8, mubtada bisa diletakkan di akhir. Mubtada bisa diletakkan di akhir. Akhir. Maka pelajaran ke-9 ini gabungan dari keduanya dengan mengatakan bahwa mubtada walaupun dia di depan atau walaupun dia di akhir, ya. Apa namanya kalau mubtada yang di akhir? Muakhir. Ya, mubtada Muakhir. muakhir. Jadi mubtada biasa, ya standar ya. Mubtada biasa bisa ditambahkan naat. Mubtada muakhir juga bisa ditambahkan Naat. naat. Itu dia pelajaran yang ke-9. Idenya pelajaran ke-9 demikian, sehingga judulnya apa? Judul pelajaran yang ke-9 Fil baiti. Mubtada apa? Itu pelajaran yang ke-9. akan di akhir dan ditambah dengan naat. Dun jamilun. Iya, fil baiti waladun jamilun. Jamilun. Kalau di pelajaran ke-8 hanya ada khobar muqaddam dan mubtada muakhir saja. Muakhir. Ya, di pelajaran ke-9 ada khobar muqaddam, ada pula mubtada muakhir yang ditambahkan dengan naat. Ya, baik, itu dia pelajaran kita untuk ya pelajaran kita yang ke-9 hari ini. Baik. Jadi kita lihat pelajaran kita yang ke-9. Mubtada bisa di akhir Ya. ditambah. Siapa yang ingin berlatih membaca lebih dahulu? Ya, anak. Silakan. Pak UU silakan. Ad-darsut tasi'u. Iya, Fil baiti waladun jamilun. iya. Fil baiti waladun jamilun. Iya, Amamas suqi maktabatun masyhuratun. iya, Lirjali sayyaratun jamilatun. iya. Berikutnya. Hunaka syubakun maftuhun. Iya, berikutnya. Maza haulal manzili. Iya, Haulal manzili surun murtafi'un. iya, Maza wara'ul manzili. iya, Wara'ul manzili hadiqatun wasi'atun. iya. Bagus. Afil mustashfa ustadun kabirun. La fil mustashfa tabibun mahirun. Iya, Ainda maryamun darajatun jamilatun. Iya. Inda maryama darajatun jamilatun. iya. Bagus. Ibu-ibu, bapak sekalian, nah ibu-ibu sekalian, apa yang tadi Pak UU sudah baca bisa diulang lagi. Diulang lagi, bisa diulang lagi. Nah, bisa juga kalau ada yang berbeda, bisa. Artinya sesuai dengan kemampuan. Di antara yang perlu kita latih, berdasarkan tadi apa yang kita dengar dari bacaan Pak UU, adalah yang pertama dari segi panjang pendek. Itu masih ada beberapa ya, bagian kecil gitu ya. Bagian kecil yang masih kelewatan sedikit panjangnya. Kenapa? Karena itu lebih menang lagunya. Ya, yang lebih menang lagunya, lebih menang irama bacaannya daripada panjang pendeknya. Jadi ibu-ibu yang lain ini untuk mencoba menerapkan melatih diri membaca yang bisa ditingkatkan selain yang tadi sudah dicontohkan iktiru itu, selain itu coba perhatikan dari segi panjang pendeknya. Irama jangan menjadi utama. Siapa berikutnya yang ingin mencoba? Ya, coba Pak. Silakan Bu Sri Lestari, silakan. Fil baiti waladun jamilun. Ad-darsu. Fil baiti waladun jamilun. Amama suku
maktabi amamal suku maktabati. Apa sih? Masahuroti. Ya, terus? Iya, Pak. Terus? Li rojuli sayarotun jamilotun. Hunaka subakti waftu. Iya, bagus. Majahaula manjilin. Iya. Majawaroil mandili. Iya. Mustasapus Ustaji Kabir. Iya. Inda Maryam darajatun jamilatun. Ada mesti dua ya Pak, dobelannya ya Pak. Haula mandili suku martafa'u. Iya. Waro al manjili hadi kotis wasaat afi mastasofa ustaja kabiru. La fi mustasafa toibi mahar ada Maryama darajati jamilatun. Nikma inda Maryama darajatun jamilatun. Salah. Ya, baik, silakan Bu Nuri dengan mempertimbangkan beberapa catatan tadi ya. Panjang pendek, alif lam syamsiyah qamariyah, kemudian ada harfu jar, kemudian ada zorof. Silakan dibaca pelajaran kita yang ke-9. Silakan Ibu. Fil baiti waladun jamilun. Fil baiti waladun jamilun. Amamas suqi maktabatun masyhuratun. Lirrajuli sayyaratun jamilatun. Hunaka syubakun maftuhun. Maza haulal manzili. Haulal manzili surun murtafi'un. Maza wara'al manzili. Wara'al manzili hadiqatun wasi'atun. Kafil mustashfa ustazun kabirun. Kafil mustashfa qaribun mahirun. Inda Maryam darajatun jamilatun. Na'am. Inda Maryam darajatun jamilatun. Iya, baik, bagus. Ibu-ibu, itu bisa jadi bahan perbandingan. Ya, bisa jadi bahan perbandingan untuk cara ibu-ibu, Bapak membaca. Tapi ingat bahwa karena bahasa itu adalah keterampilan, ya, bahasa itu adalah keterampilan,
dia tidak akan genap, tidak akan lengkap kalau kita tidak mempraktikkannya. Ketika ada sebuah kekeliruan dan kita tahu itu keliru, tidak cukup kita perbaiki di dalam ingatan kita. Oh, tadi saya ingat ini mestinya i, karena ini ada harful jarri. Ini mestinya tidak i, karena di situ tidak ada harful jar. Tidak cukup. Itu hanya diungkapkan atau dicatat dalam ingat, tapi dia perlu dipraktikkan sehingga itulah yang akan menjadi keterampilan, sehingga itulah yang akan menjadi keterampilan yang akan membentuk kemampuan kita. Baik, silakan berikutnya siapa yang akan berlatih? Saya Pak, saya Ya, Bu Suryana. betul. Fil baiti waladun jamilun. Fil baiti waladun jamilun. Iya, Amamal suki maktabatun mashu rotun iya, lil rojulun lil rojuli sayyarotun jamilatun. iya, Hunaka subakun maftuhun. iya, bagus. Mada haulal manjili. Iya, Haulal manjili surun murtapiun. iya, Mada waro'al manjili. Waro'al manjili hadikotu waro'al manjili hadikotun wa siatun. iya, oke, bagus. Afil mastasfa afil mastasfa ustazu kabirun. Iya, bagus. Fil mastasfa tabibun mahirun. Iya, bagus. Inda Maryam darajatun jamilatun. Naam. Inda Maryamah darajatun jamilatun. Makasih Pak Iya. Guru. Oke, bagus, bagus. Bagus. Semangat terus, Bu. Semangat. Ini memberikan harapan terus bahwa setiap hari ada kemajuan, ada peningkatan. Ayo berikutnya siapa? Saya. Ya, silakan Bu Yanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil baiti waladun jamilun. Iya. Fil baiti waladun jamilun. Amama suki maktabatun mansahuratun. Iya, bagus. Lirrojuli sayarotun jamilatun. Iya. Hunaka subaka mantuhun. Iya, baik. Maftuhun. Maja haulal manjili
suromu apa ini? Suru martafiun. Iya, baik. Haja waro'a al manjili waro'al manjili hadikotun wasiun. Iya, baik. Apalagi afil man tatasfi afil mas tasafi ustadun kabirun la Iya, fi almas tasafi tobibun mahirun. iya, bagus. Anda ada Maryamu anda Maryamu darajatun jamilun. Naam. Anda Maryamun darajatun jamilatun. Iya, Udah Pak bagus. dulu. Ya, Banyak bagus. sekali. Ini ada kemajuan. Ini ada sudah Keberanian. beberapa ide. Ada beberapa ide sudah bisa diterapkan ya. Ide dalam membaca sudah bisa diterapkan. Tentu masih ada yang perlu kita latih lagi sampai itu melekat kuat dan kita ingat terus. Ya, berikutnya Bu Yanti sudah, Pak sudah, Saya, Bu Eti. Dana sudah, Bu Sri Lestari sudah, Bu Nuri sudah, yang belum ada Bu Eti dan ada Nabila. Gila tuh, jangan ini. Kalau ada mah gua. Silakan Bu Saya dulu, Eti. ya. Ya, silakan Bu Eti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil baiti waladun jamilun. Fil baiti waladun jamilun. Amamal suki maktabatun masyhuratun. Iya. Li rojuli sayarotun jamilatun. Hunaka subakun maftuhun. Iya. Mada haulal manzilun. Ada haulal manzili. Haulal manzili surumar tafiun. Mada waro'al manzili. Waro'al manzili hadikotun wasi'atun. Iya. Afal mustasfi mustasfil ustad kabirun. Iya. Fil mustasfi tabibun mahirun. Iya. Inda Maryama darajatun jamilatun. Naam. Inda Maryama darajatun jamilatun. Iya, baik. Silakan berikutnya. Ini Bu Eti, ini sudah ya bisa cepat gitu, bisa cepat menyadari ya, bisa cepat menyadari ketika ada pintar. segera langsung diperbaiki. Itu sesuatu yang bagus. Tinggal nanti kita mengurangi masa tunggunya saja ya. Tinggal nanti kita kurangi masa tunggunya. Artinya kita percepat lagi gitu. Kita percepat lagi sehingga bisa bila perlu kita sudah prediksi gitu.
bila perlu kita sudah prediksi, sebelum kita keliru di dalam membaca, kita sudah tahu apa yang keliru dan apa yang cocok, yang benar, sehingga kita memilih yang benar. Baik, Ya, Pak Guru. alhamdulillah. Kita lanjutkan yang terakhir, yang peserta yang hadir yang belum kita dengarkan suaranya adalah Nabila. Fil baiti waladun jamilun. Fil baiti waladun jamilun. Amamal suqi maktabatun masyhuratun. Lil rojuli sayaratun jamilatun. Iya. Hunaka subaku maftahun. Iya. Maftuhun. Iya. Maza haulal manzili suru murtafi'un. Iya. Maza wara'al manzili hadiqatun wasi'atun. Iya. Fil mustashfa ustazun kabirun la fil mustashfa tabibun mahirun. Iya. Inda Maryam darajatun jamilatun. Naam, inda Maryam darajatun jamilatun. Iya, alhamdulillah. Pintar. Alhamdulillah. Pintar, Nabila, pintar. Ya, bagus. Ya, bagus. Ini bisa kita dengarkan bahwa ini yang berikutnya adalah istiqomah ya. Istiqomah yang akan menentukan tingkat kesuksesan kita dalam belajar. Ini bisa kita lihat ada kemajuan dari masa ke masa. Nah, sekarang mari kita lihat apa hal-hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang perlu kita pelajari dari tadi ya, kita sudah mendengarkan teman-teman kita membaca, ya masing-masing sudah menunjukkan kebolehannya di dalam membaca. Oke, baik. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, alhamdulillah tidak ada persoalan, kecuali ini tadi ada yang terdengar, karena buru-buru atau memang belum menghayati soal itu ya, soal panjang pendek. Ada yang terdengar, fil baiti waladun jamilun. Nah, gitu yang perlu siapapun juga coba diingat lagi ya, bahwa ini ada mim, ada ya. Fil baiti waladun jamilun. Jadi ada mimnya ada lebih panjang, ya mim lebih panjang dari yang lainnya. Kalau di tajwid itu lebih teliti lagi dia, teliti lagi berapa ketukan, nggak boleh kurang, nggak boleh terlalu berlebihan. Kalau belajar bahasa Arab sih ringan. Yang penting bahwa dia lebih panjang dari sebelumnya. Mau panjang 2, 3, 4, 5, 6 nggak jadi persoalan dalam konteks bahasa. Yang penting bahwa dia lebih panjang. Fil baiti waladun jamilun. Jamilun, bukan jamilun. Ya, yang pertama. Yang kedua, di sini terdengar bahwa ada beberapa, ini bukan satu ya, ada 2 atau 3 orang di antara kita yang masih belum spontan ketika melihat al-syamsiyah dan melihat al-qamariyah. Ya, mana yang kita maksud dalam konteks ini di sini? Oh iya, benar. Ya, tadi ada beberapa yang terdengar amamal, ya itu. Masuki. Amamas. Suki. Nah, itu yang belum spontan. Astagfirullahaladzim. Itu artinya benarlah bahwa para ahli memprediksi bahwa memang ini menjadi bagian dari tantangan kita belajar bahasa Arab kalau membaca. Jadi amamasuki, ya amamasuki, maktabatun. Nah, kemudian di sini ingat ada ha, kemudian wawu. Ini ha dan wawu, ini wawu u, ya wawu temennya ya i, sehingga panjangnya
menjadi lebih panjang dibandingkan dengan kata yang lain. Amamasuqi maktabatun masyhuratun. Maktabatun masyhuratun. Ya, walaupun tadi ada yang maktabatu ya, walaupun maktabatu itu coba itu diingat-ingat lagi bahwa berbeda akhir kata yang ada alif lam dan tidak ada alif lam. Al maktabatu maktabatun. Al masyhuratu masyhuratun. Itu ada beda di situ. Oke, itu dia untuk nomor 2. Ya, untuk nomor 2. Coba diulang bacanya nomor 1 bersama-sama. Fil Baiti baiti waladun waladun jamilun. Ya, baik. Nomor 2. Amama Amasuqi maktabatun masyhuratun. Bagus, ya. Bagus. Nah, untuk kata yang ketiga, ini ini tulisan seperti ini. Di situ ada li-nya, sesungguhnya ada li. Kemudian ada tulisan ini. Ada ro, ada jim. Kita memang terkadang ya kurang awas sehingga tersilap ketika membaca dua kata yang serupa tapi tidak sama, bahkan karena dua kata tersebut berkaitan. Ya. Fokus ke jimnya. Fokus ke jim. Dari dua jim yang ada dalam dua kata tersebut, jim yang manakah yang lebih berhak dibaca A? Yang kanan atau yang kiri? Jim yang manakah yang lebih berhak untuk dibaca A? Yang kanan ataukah yang kiri? Kanan. Ya, bagus. Apa pemandu kita sehingga menduga yang kanan yang lebih berhak untuk dibaca A? Rojal. Apa? Rojal. Lebih cocok dibaca A daripada bacaan yang lain. Apa pemandunya apa? Alasannya apa? Yang tanda-tandanya sehingga kita merasa ini lebih cocok dibaca A daripada bunyi yang lain. Dan lirojuli. Kelihatan Anda yang masih itu belum kompak. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Ini ada tulisan dua yang serupa tapi tak sama. Ya. Ini sebelah kiri. Oke, lihat ya. Dari dua tulisan tersebut, ada yang sebelah kanan dengan ada yang sebelah kiri. Mana dari tulisan tersebut yang lebih berhak jimnya dibaca A? Yang kanan atau yang kiri? Kanan. Yang kanan apa? Itu Ini rojali. sehingga yang kanan lebih cocok. Rojuli dan rojal. Apa penandanya sehingga kanan lebih cocok dibaca A? Yang kiri yang lebih cocok dibaca A. Tidak Rojali. apa-apa. Mengatakan kanan boleh, kiri juga boleh. Yang penting ada ilmu yang dijadikan sebagai landasan. Apa? Kalau yang kiri ada fatah rojali. Kalau yang kanan rojali. Ibu jangan terlalu banyak yang dipikirkan ya. Jangan terlalu banyak mikir. Fokus ke jim aja. Ibu bapak jangan terlalu banyak mikir. Fokus ke jim aja. Fokus ke jim. Ada dua jim di situ. Mana yang lebih berhak untuk dibaca A? Jim yang sebelah kanan ataukah jim yang sebelah kiri? Yang sebelah jim kiri. sebelah kanan ataukah jim sebelah kiri?
Yang sebelah kiri. Boleh. Yang Karena penting ada- apa ilmunya. Karena yang sebelah kiri ada itu panjang alif ke atas. Mat. Iya, oke, bagus. Karena sebelah kiri ini ada temennya. Ya, sebelah kiri ini ada temennya. Ada tanda yang menguatkannya. Di yang sebelah kiri ini, ya, di sebelah kiri ini itu ada alif setelah jim. Ya, ada alif setelah jim. Karena dia alif, maka dia cocok untuk dibaca A. Oke, cocok dibaca A. Lalu berikutnya apa ilmunya? Setelah dia dibaca A, ya, dia dibaca A, bukankah jimnya menjadi panjang? Bukankah jimnya jadi meninggi, naik? Dibaca iya. tinggi, bukan jadinya jimnya? Rojali. Bukan situ dulu, ingat ya. Bukan ke situ ya. Ini jimnya dibaca panjang tidak jadinya? Panjang. Naik Panjang. apa tidak? Naik. Naik. Ilmu kita sebelum naik apa dulu? Turun. Turun, naik. Turun. Berarti roknya ini turun dulu. Sehingga ini jadinya rijal. Oh, rijal. Rijal. Ya, yang sebelah kiri ini adalah rijal. Rijal. Nah, sedangkan yang kanan ini bukan rijal, tapi yang sebelah kanan ini rojul. Julu. Ya, Rojuli. ini bacanya adalah rojul. Nah, ini serupa tapi tak sama karena rojul ini adalah tunggalnya, rijal ini adalah jamaknya. Rijal ini adalah jamaknya. Sama. Kemudian rojul ditambahkan dengan alif lam menjadi ar-rojul. Kemudian ditambahkan awalnya dengan li, kemudian dengan ro, asyamsiyah, sehingga jadi lir, sehingga digabungkan menjadi lir rojuli. Jadinya apa? Lir rojuli. Ya, lir rojuli, bukan rojali, bukan. Bang Rojal. Lir rojul. Rojul. Lir rojuli. Rojuli. Ya, ini dia. Lir rojuli sayyaratun jamilatun. Baik, itu dia untuk nomor 3. Catatan kita nomor 3. Coba baca nomor 3 sama-sama. Lir. Rojuli sayyaratun jamilatun. Iya, oke, Jamilatun. bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Untuk nomor 4. Untuk nomor 4, ini ada 2 ini ilmu kita yang terlupa oleh sebagian orang. Yang pertama bahwa ba ini bertasdid. Jadi kalau ba tasdid, huruf tasdid, kalau tanda baca tasdid itu artinya bunyinya double. Yang pertama sukun, kemudian yang kedua baru dipantulkan. Jadi hunaka bakun. Syubbakun. Tasjid, banyak tasjid ya. Ya, banyak tasdid. Bukan subakun. Bukan subakun. Subakun. Syubbakun. Subakun. Ya, gitu. Kemudian berikutnya ini sama dengan masyhur. Masyhur. Maftuh. Maftuh. Ya, ini maftuh. Ini panduannya ada waw, sebelumnya u. Ya. Maftuh. Maftuh. Untuk yang nomor 4. Hunaka syubbakun maftuhun. Coba ulangi semua. Hunaka syubbakun maftuhun. Iya, baik. Kita lanjutkan nomor 5. Nomor 5 yang pertama, ini ada yang lupa bahwa zorob itu keterangan. Bahwa zorob itu keterangan. Kalau keterangan, apa ilmunya? SPBU, apa? Si kembar,
Oke. SPBU si kembar terus apa? Okti. Okba okti. Okba okbi. Ya. Keterangan karena dia keterangan bunyinya A. Ya, bunyinya A. Sehingga ini haula, ini waro'a gitu ya. Haula waro'a bukan haul, bukan hauli sini, bukan waro'u, bukan, tapi waro. Zorob. Kita ingatkan lagi dulu supaya memudahkan dalam ingat, ibaratnya sholat ya, sholat. Di sholat itu ada amama. Ada amama, itu ada imam di amama. Kemudian ada wasit di wasato. Kemudian ada waro'a. Ada waro'a. Kemudian kalau tahta, bagaimana tahta? Tahta itu kursi gitu ya. Tahta itu kursi. Kursi itu didudukin. Ya, kemudian di atasnya adalah fauqo. Ada ada fauqo, kemudian ada amama lawannya waro'a. Kemudian ada wasato lawannya haula atau janiba. Ya. Jadi nomor 5, madza haulal manzili. Madza haulal manzili. Ya. Haulal manzili ini oke tadi ya, karena ada waw seperti biasa. Suruh. Nah, di sini banyak yang lupa. Mestinya kalau lupa, kita punya ilmu kan untuk orang lupa. Gimana ilmunya orang lupa? Udahlah. Sehingga saya tidak yakin bahwa yang tadi bacanya mar itu karena dia paham. Saya tidak yakin bahwa dia mengatakan mar karena dia paham. Mengapa? Karena kita nggak pernah ketemu mar tafiun itu, tidak pernah ketemu. Walaupun mungkin saja, tapi kita tidak pernah ketemu. Itu indikasinya bahwa yang bersangkutan sebenarnya lupa. Tapi dia lupa juga bahwa kalau dia lupa, siapapun lupa, pilihannya lebih baik udahlah. Oke, ini yang lebih cocok berdasarkan ilmu-ilmu yang kita miliki, ini adalah murtafiun. Murtafiun. Ya, apa kalau ilmunya sukun supaya tidak capek kalau bacanya semua ya supaya tidak murtafiun. agak berat. Nah, kemudian sudah di atas, mim di atas, sukun juga tandanya di atas, fathah juga harus di atas, turunlah dia. Murtafi. Kemudian ini karena dia ini sebagai apa? Karena ada surun, ini tidak ada tanwin, di akhirnya juga sama. Kalau tidak tahu baca apa, udahlah. Tapi karena tidak pakai alif lam, awalnya jadi un. Murtafiun. Ma'adha haulal manzili surun murtafiun. Itu ya untuk nomor 5. Ulangi. Maza haulal manzili haulal manzili surun murtafiun. Surun murtafiun. Hati-hati tidak panjang, dan supaya tidak kejedot bacanya, sukunnya berhenti saja, nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru di sukun. Karena kalau buru-buru bisa jadi napasnya nggak cukup atau tekanan iramanya jadi nggak pas. Murtafiun. Nah, jadinya murtafiun. Murtafiun. Begitu usaha kita ya, memanfaatkan sukun untuk jeda. Murtafiun. Oke. Madza waro'a, ini haula. Waro'a ini adalah bentuknya merupakan apa? Ini adalah zorob. Madza waro'al manzili. Waro'al manzili hadiqatun wasi'atun. Hadiqatun wasi'atun. Ini kalau tadi ada yang terdengar wasi'un, kalau ada yang terdengar wasi'un, padahal tulisannya ada tak itu,
Itu artinya bahwa pandangan mata kalah oleh pemahaman pikiran. Apa? Bahwa kita memang belum begitu mantap di hati bahwa kalau ada man'utnya yang mu'annas, otomatis naatnya mu'annas gitu. Tun 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 hadiqatun wasi'atun hadiqatun wasi'atun tabibatun mahiratun ustadzun kabiratun ustadzun kabirun, tapi nanti ustadzatun kabiratun itu belum otomatis. Tapi kalau kita ajak diskusi cepat ingatnya karena memang dalam bahasa Indonesia kita tidak ada istilah persesuaian antara mudzakkar dan muannas. Madza waro al-manzili hadiqatun wasi'atun. Silakan dibaca. Madza waro al-manzili hadiqatun Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Untuk nomor 7 ada beberapa catatan. Catatan yang pertama seperti biasa ya, jika tidak tahu udahlah. Ini setelah alif lam ada mim, nggak tahu mus aja, mus. Nah, itu yang pertama ya, mus kalau nggak tahu. Kemudian berikutnya ini mungkin karena memang problem juga di sini karena tulisannya yang nggak konsisten di sini di buku kita ini tulis tangannya. Coba lihat huruf terakhirnya, ini ada huruf apa nih? Ya. Nah, itu dia. Kita belum, karena ini kan persoalan jin juga, karena tidak dibiasakan. Kalau tidak ada titiknya, gitu ya. Kalau tidak ada titiknya, maka itu bukanlah namanya ya. Mestinya begitu. Ya. Kalau tidak ada titik, bukan disebut dengan ya. Tapi kalau begitu bentuknya mirip ya, tapi tidak ada titiknya, itu namanya Alif maksuroh. ya. Wah, namanya keren banget. Itu adalah alif bengkok, istilah Alif orang. bengkok. Ya. Kalau dia alif, ingat temannya alif apa? Hamzah. Apa teman alif, ingat? Hamzah. Bukan. Ilmu temenan. Wau, temennya domah. Oh, alif Ya. fathah. 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 Temennya alif. Itu kita istilahkan dengan ilmu temenan. Fathah. Oke. Jadi ini huruf terakhir ini adalah alif. Alif itu memang nggak ada barisnya. Ya. Alif tidak ada barisnya sehingga kata sebelumnya walaupun ada fi, ya, walaupun ada fi, maka tetap aja alif ini tidak bisa dibaca i. Ya, tetap alif ini tidak bisa dibaca i karena i itu tidak ada barisnya. Nah, sedangkan fa yang sebelum ada alif bengkok itu karena sesudahnya alif maka dia dibaca a. Dibaca a sehingga ini menjadi a fil mustashfa. A fil mustashfa. Bukan a fil mustashfi. Bukan pula a fil mastashfa. Bukan, tapi mustashfa. Apa? Mustashfa. Ya. Ini perhatikan lengkapnya bagaimana membaca a fil mustashfa ustadzun kabir. Nah, ini bagus tadi. Bagus tadi ini mahirun. Ini kan ilmu naik turun ya. La fil mustashfa qabibun. Ingat ini ada ya sebelumnya ada ba, ya temannya i. Fil mustashfa qabibun mahirun. Ini udah jadi bahasa Indonesia tabib. Bahasa kita jadinya tabib. Orang Arab tabib. La fil mustashfa qabibun mahirun. Afil mustashfa ustadzun kabirun. La fil mustashfa tabibun mahirun. Ulangi.
Hafil mustasfa ustadun kabirun. Ustadun Kabirun. La. La fil La. mustasfa tabibun mahirun. Tabibun mahirun. Ya, bagus. Itu dia untuk nomor 7. Berikutnya nomor terakhir. Untuk nomor terakhir ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang tadi sudah dibacakan. Ya, yang pertama bahwa ini ada Maryam. Maryam ini diberitahu cara membacanya adalah Maryam. Ya, Maryam. Maryamu. Maryam. Oke, Maryam. Kemudian berikut nih Indah. Kita sebenarnya populer dengan kata ini ya, tapi di tempat yang lain. Contohnya Innad-dina al-Islam. Apa lengkapnya? Innad-dina al-Islam. Ada yang ingat? Lengkapnya bagaimana? Agama yang diredoi Allah. Enggak, Arabnya gimana? Arabnya, Bu Suryana. Ya. Agama yang diredoi Allah ada Islam. Nah, Dinul Islam. Dinul Islam. Indallahi. Iya. Ya, itu Inda Maryama darajatun jamilatun. Nah, beda antara la dengan na. Beda. Kalau ini bisa dibaca panjang ini. La. Itu, apalagi lagi ngomong. La. Tapi kalau ini nggak bisa seperti la. Nggak bisa. Na'am. Enggak. Ini Na'am. Iya. Na'am. Orang galak. Na'am. Naam, inda Maryama darajatun jamilatun. Ya, ulangi setelah saya. Inda Maryama darajatun jamilatun. Naam. Inda Maryama darajatun jamilatun. Naam. Inda Maryama darajatun jamilatun. Ya, baik. Itu dia. Ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Penjelasan tambahan terkait dengan pelajaran kita pada sore hari ini. Baik. Baik, Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya latihan kita tadi, maka ini adalah akhir dari kebersamaan, akhir dari pelajaran kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk semangat Ibu Bapak yang luar biasa terus mau belajar dan ada peningkatannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Guru. Terima kasih. Wabarakatuh.